Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya. Ini kok apa sinyal saya yang cenut-cenut ya? Jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke lah, semoga tidak ada kendala. Baik, sebelum kita belajar bahas soal-soal, kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Soal yang saya share sudah download semua ya? Sudah. Sudah dapat semua. Sudah dicoba dikerjakan belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita coba bahas bersama ya. Saya tadi itu cari soal-soal paketan pembahasan gitu, ternyata nggak ketemu. Saya cari nggak tahu di hadis mana ya. Nggak apa-apa, kita ini KMNR 19 ya. Ada yang sudah pernah bahas mungkin? Kalau saya belum pernah, karena memang kelas 7 ini di babak penyisian pertama ya, kelas 789 ya. Sebelumnya kan babak semifinal yang pernah saya adakan untuk pembinaan gini, persiapan untuk masuk babak semifinal biasanya. Yang nggak ketemu ternyata, enggak apa-apa. Yang penting kita belajar soal-soal yang pernah ada ya, pernah dikeluarkan di babak penyisihan. Oke, nomor 1 ada yang sudah mengerjakan mungkin, tapi nomor 1 harus benar ya. Jangan sampai salah ya, Eman. Berapa Mas Dani, Mbak Aulia, Mbak Farah, Mas Radit? Ya. 25, Pak. 25 ya. Harus set ini. Ini kalau bisa, kalau jenjang SMP gak nyampe 1 menit selesai ya. Biar dimanfaatkan di soal lainnya nanti ya. Oke. 55 dikurangi 5 dikali 5 dikurangi A sama dengan 5. Berarti yang kita selesaikan harus kayak kemarin, perkalian dulu ya. Berarti yang min 5 kali 5 ini 55 dikurangi yang ini dulu ya, kurangi 25. Negatif 5 kali 5 kan negatif 25 ya. Min A sama dengan 5. 55 dikurangi 25 berapa? 30. 30-an ya. Min A sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? 30 dikurangi A sama dengan 5. Berarti A-nya adalah 25. Kan gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Nomor 1 harus bisa ya. Iman kalau salah. Oke. Oke, lanjut ya. Siap? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, nomor 2. Di dalam suatu lingkaran yang berdiameter 12 cm dibuat persegi ABCD sehingga titik sudut persegi tersebut berada pada lingkaran. Luas persegi ABCD adalah, berarti kita ilustrasikan aja. Ada sebuah lingkaran gitu ya. Ya, di sini ngomong diameter itu ya lurus ya. Gitu ya. Ini adalah berapa panjangnya 12. Nah, itu berarti kan ada persegi di sini. Persegi itu berarti sama kan ya? Gitu. Kalau kita ngomong persegi misalkan gini ya. Ya,
Ini harus sama ya. Kan gitu. Kan ini juga diameter ini kan gitu. Ini juga diameter kan gitu. Kalau ini 12 berapa? Ini berarti kalau 12 66 berarti ya. 66 jari-jarinya 6 kan gitu. Atau diameternya 12 gitu ya. Kalau gitu gimana nih? Ada yang tahu rumusnya diameter itu apa? Diameter itu sisi akar 2 ya. Pernah ingat ini enggak? Kalau pakai gini. Diameter itu kalau mencari sisinya gini, sisi akar 2. Diketahui 2 meternya 12, berarti sisi akar 2 kan gitu ya. Berarti dipindah sini, sisinya sama dengan 12 per akar 2. Berarti kan ini harus disederhanakan. Akar 2 di bawah ya. Akar 2, akar 2. 12 akar 2 tetap ya. Yang akar 2 kali akar 2 berapa? 2 kan ya. Kita coret berarti di sini 6, berarti di sini 6 akar 2. Sisinya, nah sudah tahu nih, sisinya berapa? 6 akar 2. Ya, berarti ngomong luas persegi, berarti kan sisi kuadrat, berarti kan 6 akar 2 kuadrat. Berarti berapa nih? 36 dikali 2, berarti berapa? 72. Sentimeter persegi. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, gitu ya. Ingat ini rumus diameter. Kalau nggak mau mencari pakai gini, berarti gini ya. Kita pecah aja. Manual ya. Sini berapa tadi? 6, sini 6 ya. Ini siku-siku enggak? Siku-siku. Ya, kan gitu. Kalau siku-siku berarti ini kan sini juga siku-siku kan gitu. Berarti kita cari ini. Ya. Ini juga siku-siku. Ya. Atau apa namanya? Perbandingan segitiga. Mencari ini ya, mencari yang ini. Ini alasnya, ini tingginya, ini alasnya, tingginya nggak dapat ya. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau sudah tahu rumus ini nggak apa-apa ya. Diameter itu setengah alas kali tinggi. Kalau menggunakan konsep, berarti Pitagoras ya. Pitagoras kan bisa juga, siku-siku kan ya. Iya nggak? Kan gitu ya. Pitagoras ini siku-siku, sorry. Siku-siku berarti kan ini sisi miringnya. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti kan 36 kali 2, 72. Berarti 6 akar 2 kan betul sisinya. Ininya. Sisi miringnya. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya sambil gerak-gerak ya. Punggungnya sudah. Mulai jam berapa duduk terus ini? Mulai jam 9. Istirahat sebentar sholat tadi. Setelah ini ada lagi yang ke rumah tadi. Ke rumah itu tetangga. Oke, kalau tidak ada dilanjutkah? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 3. Coba dibaca dulu. Idenya gimana? Oke. Ada pasukan mungkin ide.
Berapa banyak bilangan kelipatan 4 antara 1 sampai 100? Yang angka satuannya 4. Kelipatan 4 ya. Yang angka satuannya 100. Berarti kita urutkan aja. Yang mulai dari 1 sampai 10 kan 4 ya. 14 ya. 24 ya. Yang satuannya 4 ya. Ini kan ya. Tapi nanti lihat nih, kelipatan 4. Harus dicermati juga. Berarti ini 34. Kita cek dulu lah yang tidak masuk, berarti nanti kita coret ya. Berarti ini 44, 54, 64, 74, 84, 94. Ada lagi kah? Oke. Yang kelipatan dari 4, berarti kan 4 itu kelipatan 4. Kalau 14 kelipatan 4 enggak? Tidak ya, kan gitu. 24 kelipatan 4. 34 enggak bisa, berarti bukan kelipatan 4. Ini kelipatan 4 juga. Kan dibagi aja dengan 4, kalau bisa ya enggak apa-apa kan. 54 kan enggak masuk kan ya. Kalau 64 masuk ya. So, Kalau 74 4 enggak ya 84 masuk. ini tidak masuk. Berarti yang masuk 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bilangannya kan gitu. Kan yang memenuhi syarat. Berarti jawabannya yang B ini. Gitu ya. Oke. Siap. Lanjut ya. Oke, nomor 4. Dedi bertanya kepada 40 temannya, apakah mereka memiliki kucing atau anjing? Suara saya terlalu jauh atau gimana? Saya agak ke belakang. Ada 40 temannya ya. Jadi banyak teman, 40. Ada 17 orang yang memiliki anjing. 14 orang memiliki kucing dan 7 orang memiliki kucing dan anjing. Nah, ini berarti kalau di SMP kelas 7 sudah diajarkan diagram Venn ya. Pakai itu bisa juga. Berapa orang yang tidak memiliki anjing dan atau kucing? Nah, berarti kan kalau diagram Venn itu ini ada yang kita tulis dulu ya. Banyak orang semestanya. Banyak orangnya adalah 40 ya. Yang punya anjing berapa? 17. Yang punya kucing berapa? 14 ya. 7 orang memiliki kucing dan anjing. Nah, punya anjing plus kucing. Berarti berapa tuh? 7. Berarti kalau kita ngomong diagram Venn kan ada yang gabungan. Di sini anjing dan kucing ada 7 kan gitu. Ya. Anjing dan kucing ini katalah yang anjing, ini kucing ya. Berarti untuk yang anjingnya 17, berarti ini 7, berarti di luar sini berapa? 10
10 kan gitu ya. Totalnya kan 17. Ini 7, ini kucingnya 14, berarti sini berapa? 4 tuh 7 juga kan ya. 7 tambah 7 kan 14. Kan gitu. Berarti di sini orangnya 40 ya. Coba ini kita total ya. Berarti yang anjing sama kucing itu berapa sih? Ya, berarti totalnya ya, berarti kan 10 tambah 7 tambah 7 ya. Berarti berapa nih? 20, 10, 14 ya, 24 kan gitu ya. Gitu ya. Berarti ada di luar ini yang tidak anjing dan kucing di semesta ya, di S-nya. Berarti kan apa nih? Yang tidak anjing dan kucing. Tidak anjing ya dan kucing ya. Tidak punya ya. Berarti kan 40 dikurangi 24. Berapa nih? 40 dikurangi 4. Berapa? 16. 16. Gitu ya. Berarti di sini adalah yang C gitu ya. Di kota hujan enggak Mas Dani? Enggak. Kenapa, Pak? Di sana hujan enggak di rumahmu? Enggak, Pak. Di sini sudah mulai. Semoga tidak petir dan duduk aja ya. Ini sudah gerimis lumayan. Oke, ada yang ditanyakan kah? Lanjut, Pak. Oke. Nah ini ya asik nih. Kemarin kayaknya yang KMNR berapa? 20 juga ada model gini ya. Sebuah jajar genjang ABCD pada koordinat kartesius. Jajar genjang ya. Koordinat kartesius itu ada X dan Y-nya itu ya. Memiliki titik sudut A-nya 2,6, B-nya min 2,1, D-nya 9,6. Berapakah koordinat titik C? Kita misalkan aja. Kalau apa namanya? Pakai aplikasi gampang ya. Coba aja kita manualnya ya. 2,6. 2,6 itu kan di atas ya. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih kurang 6. Ini berarti kalau kartesius ada panahnya. Ini ngomong Y gitu ya. Ya, kalau ke sana nanti ada X-nya, panah ya. Kan gitu. 2,6 katalah sini ya. Ini 2, sini 6. 2,6 gitu ya. Min 1,2, min 1 kan ke sini. 0,2 berarti ini. Ini berarti min 1,2. Kita tarik garis kan gitu. Ya. Ada lagi 9,6. Nah, ini 9,6 mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,6 berarti kan sama dengan ini. Sini lurus ya. Nah, ini adalah 9,6. Kan kita bisa tarik garis ya. Segini. Nah, kalau jajar genjang kan nanti bentuknya gini. Nah, berapa di sini ya? Ya. Ini ke sini berapa sih? Ini ya. 3 ya. Gitu ya. Berarti sama. Nanti ini kita turunkan ke sininya 3. 9 ya ini. Berarti kalau 3 itu 1 2 3. Berarti 1 2 3. Berarti kan ini. Ya, sini. Kan ini berarti C-nya. Kan gitu. Berarti C-nya itu ini berarti berapa? 1 2 3 4 5 6 berarti 6. Ini berarti berapa? Ini berarti C-nya adalah 6,2. Kan gitu. Berarti di sini C-nya 6,2. Berarti mana yang B gitu ya? 1 2 3. 1 2 kurang ya? Salah ya? 1 2 3. Oh ini 2 sini, sorry. Nah, 1 2 3. 1 2
3. 1, 2, 3, benar ya. Dari sini kan ya duanya, sorry. Kita kalau mau menggunakan boleh, tapi kalau kita otak-atik gini kan sudah oke. Ya, oke, berarti ketemu yang B. Ya, yang B. Titik C-nya adalah 6,2, gitu ya. Ini kan jajar kencang ya, gitu. Oke. Ya, alhamdulillah. Verloc. Oke, lanjut ya. Nah, diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan berikut. A per 11 sama dengan 23 per B. Jika A tidak sama dengan B, berarti berbeda ya. Maka banyak nilai pasangan AB yang memenuhi adalah ini AB-nya harus berbeda ya. Pasangan, oke nggak apa-apa. Berarti A per 11 sama dengan 23 per B. Berarti ini ke sini ya, ini ke sini. Berarti A kali B sama dengan berapa? 23 dikali 11. 23 kali 11 berapa? Dua lima tiga. 253, 25. Iya, salah ya. Betul ya? Saya 23 kali. Iya benar Pak. Ini 23 tengah-tengah akan dijumlahkan ya. Oke. Berarti berapa kali berapa yang menghasilkan ini kan ya? Oke, kesempatannya A kali B ya sama dengan di sini 2, 5, 3. Ya. Yang sudah ada di sini kan ada ini ya 11 kali 23 ya. Kan ini bilangan prima, sudah nggak bisa dipecah lagi ya. Ya. Atau 23 kali 11. Yang sama dengan ini ya. Berarti ada lagi enggak? Ya, bilangan bulat positif. Nah, bulat positif itu berarti kan bilangan asli. Nah, bilangan asli. Asli itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti bisa juga ini 1 dikali 2, 5, 3 kan ya? Kan ini positif semua. Dibalik 2, 5, 3 dikali 1. Berarti ada berapa bilangan ini? Ada 4 bilangan. Gitu ya. Kan gitu. Ada yang lain kah? 23 itu kan sudah prima. Ini 11 juga prima ya. Oke. Berarti ada 4 bilangan. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Itu sampai nomor berapa yang tak share itu? 12, 15? Nomor 15. Yang saya share ke kalian barusan ini. Berapa soal? 15. 15. Oke. Semoga cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin?
Cukup ya. Lanjut. Sampaikan kalau tergesa-gesa ya. Kalau terlalu cepat sampaikan. Oke lah, kalau nggak ada yang nyampaikan ini. Coba dicari berapa nih. Saya minta dipikirkan dulu. Kalau dari saya nanti. nanti. Ayo coba gimana idenya nih. Peluang ya. Sebentar ya, saya tak ambil minum dulu ya. Kok bagus sekali. Oke, ada yang sudah dapat berapa? Ada yang sudah dapat berapa? Berapa Mbak Aulia? Pak Farah? Mas Radit, Mas Dani? Tadi yang izin siapa? Ada yang izin juga. Oke. Gimana? Oh, salah klik saya. Mana nih? Bentar. Oke, sudah muncul ya? Oke. Halo, tes. Diam semua sih. Halo. Ya, No. oh, nama Halo. saya belum diganti ya. Pencet. Nama saya masih Jumpro. Dapat berapa Mas, Mbak? Peluang nih. 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Kalau 2 dadu itu ada dadu pertama, dadu kedua kan ya. Peluang bahwa hasil kali mata dadu yang muncul adalah 12. Kalau dikalikan itu dadu pertama, dadu kedua itu kalau dikalikan itu 12 ya. Hasil perkaliannya. Dadu 1, dadu 2 misalkan gitu ya. 1 kali maksimal kan 6 dadu ya. Nggak bisa ya 1 kali, berarti 2 ya. 2 kali 6 ya. Kan gitu. Diurutkan 3 kali 4 ya. 4 kali 3. 5 enggak bisa ya. 6. 6 dikali 2. Berarti ada kesempatan berapa nih? Berapa nih? Ada 4 ya.
Berarti kalau ini 4, berarti peluang itu adalah PA itu NA per NS ya. Kalau 2 dadu kan 6 kali 6, NS-nya berapa? 36 kan gitu ya. Berarti atasnya 4, yang ini bawahnya itu 36. Berarti kalau kita sederhanakan, atau ada jawaban enggak ini? Enggak ada ya. Kalau ada berarti 4 per 36. Atau disederhanakan berarti dibagi 4 semua ya. 1 per berapa? 36 bagi 4, 9. 1 per 9 peluangnya. Berarti yang mana? Yang B, gitu ya. Oke, siap. Siap. Ada yang ditanyakan enggak? Oke. Gimana? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Coba dibaca dulu, minta idenya ya. Oke. Ada yang punya ide gimana? Adi sedang berdiri di antrian kafetaria. Pada barisan tersebut jumlah orang berada di depannya sama dengan 3 kali orang yang ada berada di belakangnya. Ada N orang dalam antrian, di mana 223 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 227. Nilai N yang mungkin adalah, berarti jawaban ini masuk semua ya, 23, 24, 25, 26, 27. Enggak bisa dicoret, jadi harus tetap dicari ya. Ya, harus tetap dicari. Gimana nih? Ardi sedang berdiri di antrian kafetaria. Pada barisan tersebut jumlah orang berada di depannya sama dengan 3 kali jumlah orang berada di belakangnya.
Berarti gimana nih? Pada barisan tersebut jumlah orang berada di depannya sama dengan, kalau pakai pemisalan enggak apa-apa ya. Misalkan X apa ya? Atau P, orang ya, orang O. Ya, di depan ya, di belakang. Tapi AD itu kan di antara ini kan ya. Pada barisan tersebut jumlah orang berada di depannya ya sama dengan, di depannya berarti misalkan X ya, sama dengan 3 kali jumlah orang yang ada di belakangnya. Berarti 3X gitu ya. Lebih banyak yang di depan atau yang belakang ya? Halo? Lebih banyak yang di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang. Karena tiga kalinya X ya. Oke. Berarti N itu berarti kan di depan ditambah dengan RD 1 ya, ditambah dengan RD kan ikut orang ya, ikut barisan kan ya, 3X kan gitu ya. Berarti N itu sama dengan berapa? 4X ditambah dengan 1 kan gitu. Kan gitu ya. Kalau kita sederhanakan. Ini 1 ini siapa? Ardi kan ya. Ini tambah ini 4X ya. 1 ini ya. Nah ini. Berarti N-nya kan ini. Ya. Berarti 223 kurang dari N kurang dari 227. Nah, N-nya kan ini. Berarti 223 kurang dari sama dengan 4X ya. Ditambah 1 kurang dari sama dengan 227. Kan gitu. Ya. Satunya pindah ke sini, kalau melewati kurang dari sama dengan berarti kan dikurangi ya. Berarti kan 23 dikurangi ya, 1 kurang dari sama dengan 4X. Kan sama juga, ini pindah sini berarti dikurangi. Ini juga pindah ke sini. Ya kan 4X kita tujuannya, atau mencari X-nya kan ya. Berarti ini 227 dikurangi 1. Berarti ini berapa? 222 kurang dari 4X dulu ya, X kurang dari 226 kan gitu. Kalau gitu ini dibagi 4X, X-nya saja berarti kan 4-nya pindah sini dibagi ya, 222 dibagi 4 kurang sama dengan X kurang sama dengan 226 bagi 4. Berarti berapa nih? 222 bagi 4. Berapa? 222 bagi 4. 55,5 ya. 55,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 226 bagi 4. Berarti berapa? 56,5. Berarti kalau gini kalian bisa tahu nih, antara ini berapa sih X-nya? Ya, kalau orang kan nggak boleh setengah ya. Berarti ini X-nya adalah 56 kan gitu. Iya. Iya enggak? Idenya 55 sampai 56,5. Berarti orangnya kan di tengah, di antaranya itu bisanya kan kalau bilangan orang kan nggak mungkin 1,5 kan enggak ya. Berarti kan 56 saja kan ya. Kan gitu ya. Berarti X-nya adalah 56. Berarti N-nya kita bisa dapatkan kan gitu. 4 dikali 56 ditambah 1. Nah ini 4 kali ini 56 berapa? 224. 224 ditambah 1 berarti ini 225.
Berarti yang mana? Yang C. Gitu. Oke. Idenya, jadi berpikirnya kita kalau ada soal gini pakai pemisalan gitu enggak apa-apa untuk membantu daripada kita nulis di depan belakang gitu juga panjang juga ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Dicermati dulu. Oke. Oke, lanjut kah? Ya, nanti. Nah ini ya. Oke, belajar dulu sama masnya sama mbaknya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang minta isi galon mas, mbak. Galonnya, lingkungannya habis. Iya, mau minum. Hmm? Mana mbaknya? Ada. Ini ada mbaknya, masnya. Tuh, nggak kelihatan nanti. Oke, ada yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Pak. Oke, Lanjut, Pak. ini minta duduk di sini mas. Tinggal terus sini mas ada sama kakaknya. Oke, nomor berapa? 9. Apa? Ayah belajar dulu sama mbaknya. Nanti. Oke, tes dulu tes. Tes dulu. Hah? Gambar kertasnya mana? Ada bisa ngambil. Oke, ambil lah. Oke, lanjut ya. Coba dicermati ini. Nala menuliskan barisan bilangan menurut aturan berikut. Bilangan pertama itu ia tulis 1. Bilangan berikutnya diperoleh dari penggandaan bilangan sebelumnya ditambah 4. Penggandaan bilangan sebelumnya ditambah 4 gitu ya. Jika bilangan lebih dari 100, ia hanya menuliskan puluhan dan satuan. Berarti puluhan ya, puluhan dan satuannya saja. Ya. Ia mengulang proses ini berulang-ulang. Berapa bilangan ke 100 yang ditulis Nala? Apa nak? Oke.
Berarti ditulis saja ya. Kalau nggak punya ide itu gimana? Berarti suku pertama U1 atau A1 atau apa gitu ya. Bilang yang pertama ya. Nggak tulis saja A1 berarti 1 ya. A2-nya berarti kalau dari ini bilangan berikutnya diperoleh dari penggandaan bilangan sebelumnya. Ya. Penggandaan berarti kan 2 kali 1 ya. Digandakan ditambah dengan 4 kan gitu. Berarti berapa nih? 2 kali 1 tambah ini berarti 6 ya. Kan gitu. Kalau A3-nya berarti 2 kali 6 ditambah 4 penggandaan sebelumnya ya. Kan gitu. 2 kali 6 itu 12 tambah 4 berarti 16 ya. Kan gitu ya. Terus A3-nya 2 kali 16 ditambah 4. 2 kali 16 itu 32. Tambah 4 berapa? 36 ya. A3 berapa? A4 ya, A5 berarti. Berarti ini 2 kali 36 ditambah berapa? 4 ya. 2 kali 36 itu 72. Tambah 4 berarti 76 ya. A6 ya, berarti 2 kali 7 6 ya, tambah 4. 76 kali 2 berapa? 100 berapa? 76 kali 2 152. 152 tambah 4 156 ya, kan gitu. Tapi yang ini nanti yang diambil untuk selanjutnya bukan 156 tapi berarti 56 saja kan ya, kan gitu. A7-nya itu berarti yang diambil bukan 156 tapi 56 saja. 2 dikali 56 tambah 4 berapa? 56 kali 2 itu 112 tambah 4 berarti 116. 16 ya. Berarti yang diambil ini 16 ya, kan gitu. Ya. Kan gitu. Kalau keterangan jika bilang lebih dari 100, ia hanya menuliskan puluhan dan satuannya. Gitu ya. Oke. Kalau A8 berarti kan apa nih? 2 dikali 16 ditambah 4. Ya. Berarti berapa nih? 2 kali 16 tambah 4, 32 tambah 4, ini berarti 36 gitu ya. Ya, 36. Gitu ya. Berarti A9-nya berapa? 2 kali 36 tambah 4. Kan kembali ke ini lagi ya. Kan gitu. Berarti ini 76. Coba kita lihat ada perulangan di situ. Ya, perulangan. Perulangannya sampai ini. Setelah 16 itu ya. Berarti ada berapa nih perulangan? Perulangannya. Perulangan. Berarti kan satu dari ini ya. Yang 100 ya, kan gitu. Perulangannya gimana perulangannya? Kan dari sini sudah 16, nanti 16 lagi ya. Setelah 16 berarti terakhir ini ya. Oh enggak, ini 16 masuk ya. Sampai 16. Kan gitu. 16 ini masuk enggak? Diikutkan boleh. Kalau diikutkan berarti kita ngulangnya dari mana kan gitu. Gimana ya bahasanya ya? Ayo dibantu. Wis mikir mulai tadi pagi nih. Oke, berarti kan ini
Dari sini ini ya, nanti 16, 36, nanti sampai 16 ya. Kan gitu, berarti ini ya, gitu ya. Ya. Nanti 16, 36, 36, 76, terus 76 berapa? 56, 16 lagi. Kan gitu. Berarti kan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 kan gitu berulangan lagi. Ya. Tapi ingat ini, yang ini nggak ikut nanti ditambahkan. Oke ya. Berarti kan 4 itu 100 bagi 4. Gitu ya? Ya. Berulangannya kan 4. 100 dibagi 4 itu berapa? 100 25. bagi 4 itu kan 25 kan ya? Ya. 25, 25. 25 itu tidak ada sisa ya? Pas ya? Adakah yang salah? Pikir saya? Izin desain dulu ya. Ada adzan itu di masjid ya.
Oke. Selesai ya. Adanya sama pujiannya. Oke, kita hapus dulu. Berarti habis ya, pas 25 ya, 100 bagi 4 perulangannya ya. Tapi dilihat nih ada 2 sisanya. Berarti kan ini masih harus ditambah dengan 2. Ya, dengan 2 posisi ya, kan gitu. 2 posisi berarti boleh dari mana aja, berarti kan 2 posisi 1 2. Atau dari sini juga gak apa-apa 1 2. Artinya 2 berarti berapa bilangan ke 100 yang ditulis Nala? Berarti 1 2, berarti kan ini 36 ini kan gitu. Ya, berarti 36 gitu ya. Ya. Yang ke 100 adalah 36 gitu. Perulangan. Ya, kita pakai cara gini enggak apa-apa kan kita sudah dapatkan kan ya. Tapi ini konsep perulangan ya. Kan soal yang sering keluar itu sering model gini. Misalkan KMNR 21, KMNR 2001, KMNR 2, atau KMNR berapa ya? Contoh lain ya, misalkan KMNR 2026 gitu misalkan gitu. Angka ke berapa? 124 gitu aja ya, 124. Berarti kan ini dihitung dulu. Ini perulangannya kan ini nanti KMNR ya 2026, KMNR 2026. Jadi gitu terus ya. Kalau yang ke 124 berapa? Berarti kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Berarti kan 8 perulangannya. Berarti 1 2 4 bagi 8. Ya. Berarti ini 1 ya. Berarti ini 8 ya, 44, berarti 44 itu ini 5, ini 40, nah ini sisa 4. Sisa 4 itu berarti urutan ke 4-nya siapa? 1, 2, 3, 4, berarti ini gitu ya, R ya, gitu ya, huruf R. Kalau kita melihat dari susunan perulangan ya. Oke. Ada yang ditanyakan kah? Lanjutkah? Lanjut, Pak. Nala dan Ria. Oke. Nala dan Ria akan bekerja sama untuk membuat sebuah tugas prakarya. Jika Nala mengerjakan sendiri, maka tugas tersebut akan selesai selama dalam waktu 6 jam. Jika dia mengerjakan sendiri, jika Ria, beda orang ini berarti ya. Ada Nala dan Ria ya. Jika Ria mengerjakan sendiri, maka tugas tersebut akan selesai 4 jam. Berapa menit waktu yang mereka perlukan jika mereka membuatnya bersama-sama? Berapa menit? Kalau Nala tadi ya berapa? 6 jam. Kalau Ria berapa jam? 4 jam ya. Kalau Nala tambah Ria, pertanyaannya kan gitu ya. Berarti Nala ditambah Ria kerja bersama-sama kan gitu kan ya. Berarti kalau gini ngomong kecepatan boleh ya.
kecepatan itu apa? Kecepatan itu V itu kecepatan itu jarak bagi waktu ya, jarak bagi T kan gitu. Kan gitu kecepatan. Berarti kalau di sini waktunya 6 jam, berarti jaraknya berapa kecepatannya. Berarti kalau dalam 1 jamnya itu dapat berapa kan gitu. Ya, oke, kecepatan. Nala itu berarti kan dalam 1 jam itu dia 1/6-nya kan gitu. Dalam 1 jam itu 1/6-nya. Kalau dia selesainya berarti kan 6 jam ya, dalam 1 jam gitu ya. Ya, kalau yang Ria kecepatannya berarti kecepatannya dalam 1 jam itu 1/4 kan gitu. Ini per jamnya ya, per jamnya ya. Kalau kita ngomong per jamnya kan itu nanti kan berapa jam kan itu. Per jamnya itu dia selesai ini, yang Nala, yang Rianya selesai 1/4-nya kerjaannya itu loh ya. Kalau Nala tambah Ria berarti kan 1/6 ditambah 1/4 ini per jamnya. Dia bisa menyelesaikan per jamnya itu Nala sama Ria, berarti kan ini tambah ini. Berarti kita samakan penyebut berapa nih? 6 kali 4 12 atau berapa 12 saja ya. Berarti sini 2, sini 3. Berarti apa? 5/12 kan gitu. Ya. Oke, berarti ini adalah kecepatan per jamnya, kan gitu. Kalau waktunya berarti kan kecepatan ya, ini ya, waktunya dibalik berarti. Berarti T-nya gimana? Yang ditanyakan kan waktu. Ini kan kecepatan. Ya. Waktunya itu berarti kan S dibagi dengan V kan ya, kecepatan. Oke, berarti T-nya itu berarti S-nya dalam 1 jamnya 1 dibagi dengan berapa ini? 5/12. Berarti dia itu waktunya berapa? 1 dikali berapa ini kalau gitu? Dibalik ya. Nah, 12/5. Oke, berarti di sini 12/5 waktunya dia menyelesaikannya. Kalau Nala ditambah dengan Ria. Ini kan waktunya. Berarti waktu ini kita rubah dalam bentuk apa nih? Berapa menit? Nah, ini ada ngomong menit nih. Berapa menit? Kan berarti ini kan ngomong jam ya. Kan waktu kan jam. Kalau kecepatan itu kilometer jarak dibagi waktu kan ya. Kilometer per jam, meter per jam gitu ya. Ini kan dalam satu waktu ya. Oke. Berarti kalau kita rubah dalam bentuk menit ya, berarti ini 12/5 kita rubah, kita kalikan berarti ya. Kali 60 menit kan ya. Kan gitu. Ya. Berarti kita coret, ini kita coret, 60 ini 12 kali 12 ya. Ini berarti 144 menit. Berarti kita sudah dapatkan nih. Berarti kita dapatkan berapa menit waktu yang mereka perlukan jika mereka membuatnya bersamaan. 144 menit atau 2 jam berapa tuh? 2 jam 24 menit. Ya, kalau kita sederhanakan. Kalau ini buat menit ya sudah, kalikan 60 aja. Kalau kita ngomong ini jam, berarti kan dibagi aja. 2 jam lebih berapa? Kan ya 2/5 kali 60 ya. 60. Ya dikalikan aja ya. Ada 24 kalau menit. Kalau jam sama menit ya. Ini kalau ini dibuat menit aja. Oke. Ada yang ditanyakan kah?
Lanjut ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, gimana? Mbak Aulia, Mbak Farah, Mas Dani, Mas Radit? Sudah capek mikir lah. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Mencermati berarti ya. Kalau itu saya ngobrol sendirian ya. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjutkan nomor 11. Pada gambar berikut ini ADE mana? ADE adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di D. Berarti ini siku-siku di sini ya. B pada AB, B pada AD. D pada AB ini ya. Dan C pada AE. C ini pada AE. Ya. C pada AE sehingga BC dan DE sejajar. BC dan DE ini sejajar. Ini sama ini sejajar ya. Nah, ini kalau sejajar gini enak. Ya. Jika AB-nya 2 BC, AB itu 2 BC. AB itu 2 BC, tidak bisa dicari ya. AB itu 2 BC. Nantilah ya. AB itu 6. AB-nya 6. Oh ini ketemu. Dibalik soalnya ya. Kalau AB itu 2 BC ya. Berarti kan kita tahu BC-nya nanti ya. AB-nya kan 6. Ini informasinya diketahui AB-nya dulu. Berarti 6 sama dengan 2 BC. AB sama dengan 2 BC, betul ya? Berarti BC, ya. Berarti BC-nya adalah 6 bagi 2. Berarti BC-nya adalah 3. Berarti sini 3, kan gitu. AE-nya itu 5 akar 5. AE itu berarti ini ya. Ini ke sini. 5 akar 5. Gitu ya. Ada keterangan lain kah? Oke, enggak ada. Ada yang bisa nyepil ini yang diketahui berarti sini ini sama sini ya, panjang ini. Ya, ada 3 nih. AB6, AE6, cuma 3 ya, kan gitu. Oke. Berarti kita pakai perbandingan mana nih yang bisa dicari, dibantu? Ya, pakai perbandingan mana? Ini banding sini, ini banding sini, kan boleh gitu ya? Ya. AB, AD, DC, boleh gitu ya? Ini kembali aja sini dah. Berarti perbandingan ya. Ini yang kecil banding besar, berarti kan AB banding AD sama dengan apa? Ini banding ini, kita mencari DE gak apa-apa. Yang ditanyakan sih BD ya, BD man. Ini yang ditanyakan. Berarti nanti kita bisa jabarkan dari AD. AD itu berarti totalnya berapa dikurangi ini, yang gitu juga ya. Oke, berarti AB banding AD sama dengan BC ya banding DE, kan gitu. DE, kan gitu. Boleh gitu ya? Oke, berarti AB-nya berapa? 6 banding AD ya sama dengan BC-nya. Kok 6 sini, ini BC-nya 3 ya. Ayo itu bantu yuk. 3 banding DE ya. Oke, berarti DE pindah sini kali pindah sini ya. Ini sini.
Ya, berarti kan DE sama dengan 3 ya 3AD bagi 6 kan ya, coret-coret ini 2. Berarti DE-nya sama dengan AD banding bagi 2 kan gitu. DE-nya AD banding 2. Apa nak? Enggak apa-apa. Oke, berarti di sini kita dapatkan itu. Di sini ya. DE-nya apa? AD banding AD per 2. Kan gitu. Berarti kan ini bisa Pitagoras sebenarnya ya. Ini sama ini. Gitu ya. Pitagoras kan sisi miring, ini kuadrat ya. Ini kuadrat ini ya. Berarti kan atau rumusnya lah AE kuadrat sama dengan AD kuadrat, AD ya, ditambah dengan DE kuadrat. Ini saya coba aja. Kan sudah bisa diterka ya. AE-nya berarti 5 akar 5 kuadrat. AD-nya berapa? AD, kita tidak tahu ya, AD. AD kuadrat sama dengan DE. DE ya, ini menggunakan AD juga. Berarti ini AD per 2 kuadrat kan gitu. Nah, ini bisa disederhanakan ternyata ya. 5 akar 2, 5 akar 5, sorry. Kuadrat sama dengan, ini berarti kan AD kuadrat ditambah dengan AD kuadrat per 2 kuadrat, berarti 4 ya. Kalau kita samakan menyebutkan ini 4, sini 4. Ya. Berarti kan 5 akar 2 itu berapa ya? 5 akar 2, 5 akar 5, 5 akar 5 kuadrat. 5 kuadrat 25 kali 5 berarti 75 ya. Sorry. 5 125. 25, sorry. Kan 125. Yuk, ini berarti berapa nih? Ini sama ini berarti 5 per 4 AD kuadrat kan itu. Gak cantik ya. Gak apa-apa dah. Ini polanya muter-muter ya. Tapi yang penting kalian paham dah. Oke. Berarti kan AD kuadrat ya. Berarti kan 125. Iya, 5 per 4 ya. Kalau dipindah menjadi pembagian ya. Kalau pembagian dirubah jadi perkalian, berarti menjadi dibalik. Ya, 4 per 5 ya, kan gitu. Ya, coret, ini berarti berapa? 25. 25 ya. 25 kali 4, AD kuadrat sama dengan 100 ya. Berarti AD-nya berapa? 10. Oke, pertanyaannya adalah berapa panjang BD? Nah, BD itu kita BD itu bisa didapatkan AD dikurangi AB ya. Kan gitu. AD-nya dapatnya 10, AB-nya 6. Berarti BD-nya sama dengan 4. Ketemunya 4 yang ini, gitu ya. Lumayan lah, otak berpikir terus ya. Oke, dicermati dulu dah. Dicermati dulu. Muter-muternya ya tahu ya. Jadi saya tadi salah posisi ya. Tidak apa-apa.
Oke, jam 15.25 ya. Mau lanjut atau sudah dulu? Gimana? Oke, nomor 12, satu soal lagi lah ya. Ya, Pak. Ini tadi sudah mantap atau gimana? Masih ada sesuatu kah? Lumayan paham. Ya. Mau mencermati dulu atau gimana? Atau lanjut? Gimana? Oke, cermati dulu dah. Daripada nanti lanjut tapi kurang serot ya. Oke, 15.27. Cukup dulu ya. Sudah lelah pikiran nanti. Untung nanti malam udah ada ya. Tapi ini yang katanya mau ke sini. Tapi kelas berapa? Kelas 3 SD. Ada 3 orang ke rumah. Cuma hari Sabtu Minggu aja. Tapi lumayan hari ini. Berarti kalau lanjut itu satu hari 4 sesi ya. Tadi kelas 1, 2, 5, 6. Yang ini kelas 7, 8, 9. Terus setelah ini ada kelas 3. Tapi belum datang. Oke, enggak apa-apa. Cukup dulu berarti ya. Terus saya juga istirahat dikit. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dari soal ini, nanti kita akan bahas lanjutannya. Tak kirimkan, atau saya kirimkan soalnya ya. Soalnya yang Bapak KMNR 19 ya. Pak. Iya, Gimana? Pak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang lain dicoba dikerjakan nanti ya. Kita ketemu lagi biar enak ya. Insya Allah Pak, kalau misalnya sempat. 4. Nganu Mas ya. Banyak Batal. kegiatan sekolah ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini kan sudah, tapi masih ada kegiatan kan? Kan liburan. Saya ada tugas dari les. Oke. Kelas. 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 Tak kirim langsung yang kelas. Soalnya yang PDF-nya ya.